Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indana Zulfa, NIM E 2019-2024. Di sini saya perwakilan kelas Ekonomi Syariah 1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam, tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar selaku tugas dari Ibu Nikmatul Masruro MEI selaku dosen Ekonomi Mikro Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan adanya transaksi akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan suatu pasar. Menurut Ibnu Taimiyah menunjukkan permintaan adalah keinginan, di mana keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dapat diurai sebagai berikut. Faktor-faktor yang memengaruhi pasar itu ada 6, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, dan harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi, harapan. Selanjutnya yang keenam adalah maslahah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penawaran. Pengertian penawaran menurut Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan produk lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Selanjutnya, pengertian maslahah dalam penawaran. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang produksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak produksinya. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah, karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi keuntungan itu ada 2, yaitu harga barang dan biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi yang terjadi ketika kuantitas jumlah yang ditawarkan dan kuantitas jumlah yang diminta sama. Pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar perubahan berasal dari sisi permintaan. Ini terjadi jika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Perubahan berasal dari sisi penawaran. Perubahan ini terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga cenderung turun. Perubahan berasal dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Pada kedua belah sisi antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.